Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial untuk menggunakan program Sister Desktop for Windows mestinya. Kita masukkan di form login nama usernya, kemudian passwordnya. Salah ya. Itu. Nah, setelah login masuk, ini kita akan dibawa ke menu utama. Itu ada menu master umum ya, ada customer, supplier, dan seterusnya. Ada transaksi, pembelian, mutasi stok, adjustment stok, penjualan, keuangan, laporan 1, master dan laporan 1 itu isinya seperti ini. Kemudian laporan 2, laba rugi, dan seterusnya. Laporan 3, tutup periode. Oke, kita satu-satu. Video nanti kita bikin, berarti ini ada 4 video mungkin ya. Yang pertama master dulu, kita bikin video yang master, bagaimana untuk mengolah data master ya. Data master ini data customer maksudnya, jadi data customer itu untuk mendata customer atau pelanggan yang belanja di tempat kita. Kalau misalnya di toko kita atau perusahaan kita menerapkan model membering, jadi kita data, kita ikat pelanggan-pelanggan kita dengan member. Mungkin nanti ada reward tertentu ya. Dengan adanya pendataan member, itu kita juga bisa memantau kontribusi para customer atau member kita itu terhadap toko kita itu kontribusinya berapa. Sehingga nanti reward itu bisa diperhitungkan atau bonus itu bisa diperhitungkan. Misalnya di pas jelang-jelang lebaran misalnya, itu bisa dikasih bingkisan yang sesuai dengan reward yang sudah dikontribusikan terhadap perusahaan kita. Oke, kita coba nambahkan 1. Ini tadi udah ada 4, ada umum, ada member 1, member 2, member 3. Umum itu untuk transaksi-transaksi yang non-member ya. Jadi kalau misalnya kita transaksi di beberapa swalayan atau minimarket, itu kan kadang kita ditanya ada member apa tidak. Kalau tidak, berarti nanti larinya transaksi penjualannya ke umum. Ya, ini kita untuk memasukkan member yang keempat, itu NIK atau nomor KTP itu bisa dimasukkan. Misalnya kita nanti ingin memberi ucapan ulang tahun dan lain-lain, itu bisa melihat dari nomor KTP. Kemudian customer kita coba memasukkan Latifah misalnya. Oke. Wanita, kemudian tanggal lahir, ini bisa dimasukkan, bisa tidak. Nah, tanggal register itu sesuai dengan tanggal default kita menggunakan entry data ini. Ini biasanya dibiarin aja sehingga kita bisa tahu member ini sebenarnya sudah jadi member di toko kita itu sejak kapan. Nanti menjadi catatan tertentu di kemudian hari. Kemudian alamat misalnya Serempong Tengah, ya, nomor 39 RT 03 RW 08 Koper misalnya. Oke. Nah, ini nomor teleponnya. Jadi bisa kita masukkan pada nanti ada promo-promo atau ada tagihan. Misalnya ada transaksi yang kredit. Ya, ini kita kasih dari tabel kota Purwokerto. Nomor kode bank ini nggak usah, defaultnya 000 saja. Kemudian jangka waktu kredit itu kalau misalnya kita menerapkan ke member itu ada jangka waktunya atau penjualannya itu tidak cash tapi ada kreditnya. Ini biasanya kalau misalnya kita punya pelanggan-pelanggan yang bakulan-bakulan. Kadang ada yang minta tempo dan kita bisa mempercayai member itu, kita bisa menerapkan transaksi penjualan kreditnya. Ya. Nah, ini bisa kita kasih tempo misalnya 7 hari, 1 minggu berarti ya. Bisa juga 0. Kalau 0 berarti kita tidak memberi toleransi untuk belanja kredit atau kulakan atau belanja di toko kita itu kredit. Nah, ini kode harga, ini bisa diisi 1 sampai 5 karena kita di sini ada konsep harga itu variannya sampai dengan 5 harga. Harga 1, 2, 3. Jadi ada 5 level harga. Nanti kita bisa menerapkan dengan sister ini model grosir dan eceran. Bisa 3 berarti ya, grosir, eceran, dan member. Ini bisa menggunakan 3 metode untuk menggait, menarik ke
pelanggan-pelanggan kita, baik itu non-member maupun member. Nah, misalnya kita kasih harga jual 3 misalnya levelnya. Ini misalnya keterangannya kasih member khusus misalnya. Oke, setelah diisi kita kemudian lanjutkan simpan. Ya, setelah simpan, ini udah masuk. Kalau misalnya kita refresh, Ratify itu udah masuk. Ya. Nah, ini untuk data customer. Nah, kemudian untuk edit itu cukup di double klik di jendela sebelah kanan di tabel data member ini, tinggal di double klik. Nah, setelah di double klik ini kita tinggal edit aja. Aktiva 1 misalnya, ini kita update. Oke, gitu ya. Nah, ini sudah masuk Aktiva 1. Ini cara editnya begitu. Jadi cukup di double klik kemudian di sini di update. Oke ya, gampang untuk entry data customer. Oke, kita lanjut ke data supplier, pengolahan master di submenu pengolahan data supplier. Ya, nah ini udah ada contoh, ada 3 supplier. Ini editnya sama kayak tadi. Entry-nya juga sama modelnya. Ya, oke. Ini tidak tambah coba 1. Ini kita nama supplier misalnya Danar. Alamatnya misalnya ini supplier ya. Supplier misalnya PT Maju Terus. Oke. Alamatnya misalnya Purwokerto Selatan. Kemudian nomor teleponnya, ini barangkali nanti untuk kontak personnya pada saat ada tagihan atau order itu bisa didata, bisa didatabasekan. Kemudian nomor rekening ini juga bisa dimasukkan barangkali nanti pembayarannya kita ke supplier pada saat kita kulakan itu bisa transfer dan seterusnya. Ini kota misalnya di Purwokerto juga. Kemudian JWK jangka waktu kredit ini kita bisa menerapkan misalnya minta toleransi 2 minggu atau 3 minggu atau 1 minggu. Misalnya ini hitungnya hari. Misalnya 2 minggu berarti 14 hari. Ini toleransi jangka waktu kredit kita terhadap supplier atau ada yang istilahkan prinsipal ya. Disimpan. Oke. Ini. Nah, ini sudah masuk data supplier. Jadi nanti data supplier itu ada kaitannya dengan transaksi pembelian. Kalau di menu transaksi. Jadi sudah kita masukkan dulu master-masternya. Kita kulakannya kemana saja tuh produk-produk yang mau kita jual. Oke, begitu. Ini untuk pengolahan data supplier. Kemudian setelah customer supplier masuk, kita memasukkan data produk. Untuk pengolahan data produk itu kita bisa menentukan jenis-jenisnya dulu. Karena ini ada contoh ya, ini sekedar contoh. Ini toko besi barokah misalnya. Nah ini kita masukkan, karena ini toko besi, ini bisa kita atur, ini ada contoh sudah ada 3, ada keramik, ada alat-alat listrik, kemudian ada cat, kemudian ada misalnya apalagi itu, semen, ya misalnya ini kita kelompokkan sendiri semen. Nah tujuannya apa? Dengan adanya kelompok atau jenis ini nanti akan memudahkan manajemen pada saat ingin memantau berdasarkan kategori atau kelompok produk tertentu, sehingga nanti laporannya bisa dipantau. Misalnya ingin memantau harga stok, harga barang, kemudian stoknya ada berapa, persediaannya ada berapa untuk keramik nilainya, alat-alat listrik itu kita punya persediaan berapa, cat itu kita punya nilai persediaan berapa, sehingga kita nanti bisa mantau berdasarkan kategori atau jenis produk yang kita miliki atau yang kita jual. Pada saat stok opnam itu juga kita bisa nyetok misalnya, oh kita stok keramik dulu. Nah, berarti kita udah dari awal udah kita persiapkan ini fungsinya jenis produk atau kelompok produk. Ya, ada yang mengistilahkan kalau di toko-toko swalayan, kelontong itu departemen boleh, ya departemen. Ada store, ada fashion, ada warehouse, itu istilah saja. Jadi masing-masing toko atau perusahaan itu bisa menentukan nama kelompok masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi kalau jumlah item produknya itu nggak terlalu banyak, bisa jadi nggak usah dibikinkan kelompok.
kadang kita kalau yang remikan kecil-kecil gitu, itu dimasukkan campuran misalnya. Sehingga nanti yang jumlahnya nggak terlalu banyak variannya, itu dimasukkan ke campuran-campuran saja. Sehingga nanti kelompok produknya itu nggak terlalu banyak ya, sehingga kita akan lebih enak gitu. Kalau cuma 3 item produk, 5 item, 10 item mungkin masih bisa digabungkan di kelompok campuran. Ya ini biasanya substitusi produk untuk rame-rame atau untuk pelengkap itu biasanya kan nggak komplit-komplit amat gitu. Nah, nanti disesuaikan sekali lagi untuk jenis produk itu disesuaikan dengan perusahaan dagang masing-masing. Kalau ini contoh toko besi ya. Kalau misalnya swalayan ya nanti ada fashion, kemudian ada alat-alat listrik misalnya juga ada obat-obatan, kemudian ada food, ada non-food. Nah, itu bisa dispesifikasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Ini cara editnya juga sama ya, sekali lagi. Jadi karakteristik atau alur program, penggunaan program itu kita bikin yang simple dan mudah, sehingga nanti nggak terlalu ribet. Nah, ini pengelompokan jenis produk. Ya, kemudian setelah ada kelompok kita memasukkan apa produknya. Nah, ini sudah ada contoh 3 ya. Ini kita bisa lihat data ini. Caranya kalau mau edit tinggal di double klik, kemudian edit muncul terang, kita bisa ngedit. Ini motif A. Ini kemudian kita update saja. Nah, nanti di sini udah jadi motif A. Kayak gitu. Kita coba yang entry baru. Ya, tadi ada contoh 3 item produk, kita masukkan ke yang baru. Nah, kita ada PT baru, kita tambahkan, kita campuran, misalnya nyoba ya yang campuran. Nah, campuran itu misalnya ada di toko besi nyanding sapu lidi misalnya. Ya, ini kan produk-produk substitusi ya, pelengkap. Tapi ada stok sedikit-sedikit dan variannya ada. Satuannya misalnya picis ya. Nah, ini nilai satunya 1. Jadi kalau satuan 1 nilainya pasti 1. Ya, ini satuan terendah kita jual. Jadi ini kita menggunakan multi satuan istilahnya. Jadi nanti kita dengan adanya satuan 1, satuan 2, satuan 3 kita bisa jual. Oh ini ada orang beli 1 losin, ini ada orang beli 1 dus. Atau kita biasanya kalau satuan-satuan gede itu pada saat kita nanti menggunakan di transaksi pembelian. Yang pembelian itu biasanya kan ada satuan losin, tapi juga ada prinsipal atau supplier yang satuannya tetap menggunakan satuan terkecil. Picis biasanya istilahnya picis ya. Picis gitu. Tapi ini kita coba menggunakan multi satuan meskipun nanti yang kita gunakan tetap satuan terkecil nggak masalah. Ini 1 dus 24, misalnya ini harga beli misalnya sapu lidi itu 7.000. Oke, ini untuk margin ini bisa kita tentukan berdasarkan persen kayak gini. Misalnya kita ngambil margin 15%. Biasanya kalau barang-barang yang sifatnya slow moving atau barang-barang khusus aksesoris apa itu bisa marginnya lebih tinggi ya 20, 15, 25. Tapi yang fast moving kebutuhan pokok harian itu biasanya marginnya lebih kecil. Ini strategi market aja nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Atau kita bisa satuannya, oh ini biar nggak 8.050 lah. Kita pengen yang bulat, harganya misalnya 8.200 misalnya. Oke, ini harga jual 1. Maka nanti konversi proses margin itu akan muncul dengan sendirinya. 8.100 harga jual 2, harga jual 3-nya 8.000. Kemudian harga jual 4 ya. Harga jual 4-nya misalnya 7.900. Kita misalnya menerapkan sampai harga jual 4. Nah, ini promo. Promo ini bisa diterapkan pada saat kita ada promo ya. Kan kita pernah lihat tuh jangan kelewatan misalnya untuk promo nanti tanggal akhir bulan Februari atau Maret di toko besi Barokah ini ada promo produk-produk khusus itu dijual dengan harga spesial murah misalnya. Ini kita promo untuk sapu itu misalnya 27.03.2025. Ya. Promo itu biasanya ada waktu. Kita kasih misalnya 30 hari untuk menggiring
orang itu biar cepat-cepat beli, tidak kehabisan promo, itu kita kasih tenggang waktu. Ya, ini strategi market ya. Minimal pembelian. Nah, ini minimal pembelian tuh bisa diatur. Misalnya ini bisa dapat harga promo dengan syarat harga belanjanya minimal 200.000 misalnya. Itu bisa diatur seperti itu. Atau misalnya ini kita nggak pakai ya, berlaku misalnya. Nah, harga promo itu kan harga jual terendah aja 7.900. Misalnya kita buang dengan harga 7.500 ya. Jadi harganya rendah banget biasanya. Nah, quantity promo ini stok ya. Ini berlaku pada saat promo selama persediaan masih ada. Kan kadang-kadang ada kata-kata seperti itu atau syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini bisa misalnya kita promo dikasih 50, sisanya berarti kan juga 50 karena belum ada transaksi. Nanti pada saat transaksi promo sapu lidi ini kita udah jual 2, maka nanti sisa promonya itu tinggal 48. Terus begitu sampai dengan posisinya 0. Kalau posisinya 0 maka berlaku promo itu sudah tidak berlaku lagi. Syarat ini berupa dan ya. Jadi syaratnya ini rumusnya itu N. Jadi tanggalnya juga menentukan, stoknya juga menentukan. Selama tanggal masih tenggang tanggal promo dan stok masih ada, maka harga promo itu akan keluar secara otomatis di transaksi tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 bulan Maret 2025. Sehingga kita bisa antan atau prepare dari jauh-jauh hari sudah menentukan agenda promo. Sehingga nanti biasanya kan disesuaikan dengan brosur atau apa, itu bisa disebar. Nah, kalau misalnya untuk yang toko-toko kebutuhan sehari-hari, biasanya itu yang fast moving ya, yang banyak dibutuhkan orang untuk menarik, oh ternyata di sana minyak murah, tanggal sekian sampai sekian, atau telur, atau beras gitu. Itu biasanya digunakan untuk strategi perang ya. Sehingga nanti toko kita itu bisa didatengin harapannya banyak pengunjung. Atau nanti kalau ini menggunakan membering, syarat dapat promo juga harus ada membernya. Misalnya bisa seperti itu, menunjukkan member baru, maka bisa melanjutkan ke situ, dikasih promo. Oke, kemudian diskon beli dan seterusnya. Nah, ini quantity 2, 3, 4 ini untuk yang grosir dan eceran. Jadi pada saat nanti kita ingin menerapkan harga jual 2, itu ada syarat dan ketentuan. Ya, biasanya kalau kita belanja beli 3 piece ke atas harganya sekian, 12 piece ke atas sekian. Dia akan muncul harga lebih murah, lebih murah, lebih murah gitu. Misalnya kita tentuin harga keduanya, dia akan muncul harga kedua 8.100 kalau misalnya kuantitinya minimal 6 ke atas. Tapi di angka 12 itu sudah berubah. Kalau dia kuantiti penjualannya 6, 7, 8, 9 sampai di bawah 12, maka harganya masih muncul harga jual 2. Tapi begitu kuantitinya sudah tembus di angka 12 ke atas, maka dia akan muncul harga jual ketiga. Begitu juga yang keempat. Misalnya ini 24, maka dia akan muncul harga jual keempat. Gitu ya. Nah, untuk kuantiti minimal stok itu kita bisa memantau minimum stok. Ini biasanya untuk analisis kebutuhan stok, sehingga nanti nggak kehabisan stok. Maka kita bisa menentukan stok minimal yang harus ada itu berapa. Gitu. Misalnya sapu lidi ini stok barangnya nggak fast moving amat gitu, kasih misalnya 50. Ini nanti kaitannya dengan laporan, kita di laporan sister ini juga ada laporan fast moving, slow moving. Fast moving itu barang yang paling laku, kalau slow moving itu barang yang peringkatnya kurang laku. Nah, nanti ini bisa dihubungkan dianalisis ke minimal stok. Jadi kalau fast moving stoknya jangan terlalu mepet. Sehingga nanti pada saat ada konsumen mau belanja, itu stoknya itu selalu ada. Nah, maksimal stok misalnya karena ini tidak fast moving ya kita kasih 100 saja deh misalnya. Nah, kalau yang fast moving sekali lagi bisa stoknya bisa 100 ini untuk membatasi atau untuk memberi rambu-rambu ke bagian gudang atau merchandiser atau MD istilahnya ya. Dia bisa belanja maksimal itu hanya 100 kuantitinya. Jadi udah ada rambu-rambunya sehingga nanti memudahkan bagian back office pada saat belanja itu bisa melihat batas minimal atau batas overnya. Biar nanti nggak terlalu
banyak barang ngendon di gudang. Sehingga nanti bisa diputar lebih cepat. Kalau slow moving kita belanjanya over, nanti uang itu terlalu lamban nongkrong di fisik atau persediaan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, kemudian PKP dan non PKP ini bisa dicontreng. Kalau non berarti nggak usah dicontreng, kalau PKP ini bisa dicontreng. Ini kaitannya dengan nanti kebutuhan laporan-laporan pajak, kan ada PKP, non PKP. Sehingga nanti dia akan mengelompok. Di report itu kita akan bisa melihat, oh aku minta nih laporan yang produk-produk PKP apa aja, itu bisa. Karena kita udah tentukan di awal pendataan produk. Nah, ini misalnya kita non PKP, ini kita simpan. Oke, ini kalau kita lihat udah masuk ya. Udah masuk ada produk campuran yang namanya uh, sapu lidi. Oke, kira-kira begitu ya. Ini untuk entry. Untuk editnya juga sama. Kayak gini, tinggal di double klik. Edit, kemudian buka. Kalau sudah warna terang, ini berarti bisa diedit. Nah, ini picture juga bisa disesuaikan kalau nanti misalnya mau ada gambar-gambar produknya ya. Oke, ini bisa begini. Nah, ini gambar-gambar produknya. Ini bisa kita aktifkan. Oke. Ya, oke, kira-kira begitu ya. Ini untuk data-data produk. Oke, picture-nya keisi kayak gini. Oke. Ini untuk entry data produk dan nah, untuk hapus sama. Misalnya kita ingin menghapus produk nggak terpakai, apakah Anda yakin akan menghapus Sapulidi? Kalau dijawab yes, maka nanti akan hilang dari daftar produk. Tapi untuk nama-nama produk ini biasanya terus saja dulu. Jadi penghapusannya ini biasanya jarang banget. Ini dibutuhkan laporan di penjualan, pembelian itu nanti ada korelasinya dengan master atau data produk yang ada di sini. Gitu. Tapi kalau memang udah lama nggak digunakan dan stoknya sudah habis misalnya, itu bisa dihapus. Itu untuk data produk. Kemudian yang master list. Master list ini fungsinya untuk harga, mantau harga. Misalnya, oh ini ada peningkatan harga jual. Harga jual satunya ini menjadi 8.500 misalnya. Nanti presentasinya juga otomatis menyesuaikan. Harga jualnya misalnya jadi 8.300. Harga jual 3 dan terusnya masih. Misalnya nggak usah diganti. Misalnya begitu. Oke, itu cara ngeditnya. Sehingga nanti praktis kalau menggunakan browse kayak gini. Admin bagian pengendali harga itu bisa monitoring di sini. Ini biasanya bagian pembelian. Ya. Oke, jadi bisa dicari. Ini kalau ada barcode-nya bisa di-scan. Mencari berdasarkan barcode. Jadi kalau data di swalayan yang gede itu karena item produk bisa sampai puluhan ribu ya. Jadi nanti pencariannya akan lebih cepat menggunakan scan barcoding. Oke, kira-kira begitu. Ini untuk master list. Ya, untuk master list edit itu khusus untuk harga. Kemudian kota ini bisa kita tambahkan. Ini kaitannya nanti untuk data-data kota pada saat entry data customer atau supplier. Ya, nanti bisa ditambahkan sama ya karakteristiknya atau alur programnya. Tinggal di double klik mau ngedit, kalau mau nambah tinggal ditambah. Simple. Oke. Itu dari kota. Kemudian dari user. Ini otoritas user. Otoritas user ini udah baku, udah ada 4, nanti bisa tambahkan 5 misalnya. Tapi ini udah cukup ya, supervisor, admin, kasir, back office. Nah, supervisor ini biasanya nanti otoritas ini fungsinya untuk hak akses terhadap menu-menu yang ada. Jadi menu-menu yang ada. Kalau supervisor itu bisa mengakses seluruh menu yang ada di sister ini, misalnya. Kalau admin itu hanya bagian keuangan, laporan kasir, omset kasir, laporan pembayaran hutang, dan seterusnya, atau transaksi pembayaran hutang, itu bagian admin. Kasir misalnya hanya untuk penjualan doang. Jadi kasir nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngeliat laporan, dan seterusnya, nggak bisa ngeliat supplier, nggak bisa ngeliat nilai persediaan perusahaan berapa, itu bisa diletakkan di otoritas kasir. Kalau back office itu biasanya itu bagian-bagian gudang. Jadi bagian gudang itu yang monitoring fast moving, slow moving, kemudian dikaitkan dengan
analisis stok minimal, stok maksimal, kita harus belanjanya berapa, persediaannya biar tidak kehabisan, bagaimana caranya. Nah, itu bagian back office biasanya. Atau otoritas, passwordnya ganti, usernya siapa. Nah, itu bisa diatur oleh back office. Itu bisa diatur secara fleksibel nanti sama supervisor. Jadi hak akses menu itu bisa disesuaikan. Sehingga apa? Perusahaan kita itu otoritasnya bertingkat. Ini biasanya untuk keamanan ya, keamanan data atau memperketat hak akses dari masing-masing sehingga nanti pertanggungjawabannya itu akan jelas sesuai dengan tugas masing-masing atau hak akses masing-masing. Oke, itu yang user. Kemudian user aplikasi ini bisa ditambahkan lagi sama ya cara nambahnya. Ya, jadi ada otoritas dipilih nanti. Ini kalau edit, nah misalnya kita back office ini mau ditingkatkan menjadi admin atau supervisor, itu bisa. Nanti tinggal di update passwordnya, diketik ulang. Oke, ya. Nah, ini offline itu nanti untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang lagi online. Jadi offline status user ini untuk menjaga satu user aplikasi itu hanya bisa login dalam waktu yang bersamaan. Jadi pada saat login secara otomatis nanti jadi online. Kalau ada orang lain di PC lain mau login dengan user yang sama, maka akan ditolak. Nah, ini untuk mencegah terjadinya redundan atau double data, sehingga nanti bagian manajemen itu akan memudah analisis datanya. Kasir itu omsetnya berapa itu akan rapi karena sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Itu fungsinya online offline, sehingga pada saat login online, pada saat nanti dia log off atau keluar, maka menjadi offline secara otomatis. Besok login akan masuk lagi. Begitu. Itu juga bisa berfungsi untuk monitoring. Pada saat kasir ini harusnya SOP-nya itu shutdown dulu, close dulu, terus dia data langsung dipateni komputernya nggak shutdown, itu kan juga SOP yang salah. Ya. Baiknya user itu harus keluar dulu, shutdown dulu. Sehingga nanti pada saat hari berikutnya itu akan bisa ketahuan. Begitu masuk kok dia nggak bisa login, ya berarti kemarin hari sebelumnya dia keluarnya kasar. Gitu. Tidak di log off dulu, tapi dia langsung matiin komputer atau lebih parah lagi langsung dicabut cek listriknya. Nah, itu sebenarnya SOP yang salah. Gitu, ya. Itu dari sisi user. Kemudian ganti password itu sama, nanti masing-masing kasir atau user aplikasi itu bisa mengganti passwordnya masing-masing secara berkala. Jadi ini untuk menjaga keamanan, sehingga nanti pertanggungjawaban masing-masing user itu bisa lebih valid. Ya. Kemudian perkiraan. Perkiraan ini untuk mengentri data-data perkiraan. Ya. Perkiraan-perkiraan utama ini kayak di akuntansi itu. Satu itu misalnya kas, tiga itu pendapatan, kemudian 4 itu pembelian, 500 itu biaya, misalnya kita tambah ya. Ini misalnya 4 itu pembelian. Ini untuk pembelian. Ini kaitannya nanti untuk pencatatan sederhana cash flow, laporan kas harian. Jadi misalnya ada pembelian, ada bayar listrik, ada memberi upah pengamen misalnya boleh, atau memberi uang makan, beli bensin, itu bisa dimasukkan ke sini. Ini pos-pos utamanya. Kemudian perkiraannya ini detailnya. Ya, jadi misalnya kita di biaya. Biaya itu kita tambah misalnya turunan yang keempat 500.004 itu misalnya itu kan ada transport, listrik, telepon, internet. Ini ada uang makan misalnya. Ini bisa kita tambahkan. Nah, setelah perkiraan-perkiraan ini masuk, nanti ini bisa digunakan untuk transaksi keuangan harian. Sehingga nanti di akhir bulan itu admin bisa monitoring biaya pengeluaran itu berapa. Dengan melihat pos perkiraan 500. Totalnya berapa. Nanti bisa dipantau. Ini untuk pencatatan administratif sederhana tapi fungsinya
luar biasa ya, sehingga nanti perusahaan itu bisa ngerti secara real pengeluarannya itu apa saja. Oke, itu untuk perkiraan dan detail perkiraan. Demikian, ini untuk menu master. Nanti di menu transaksi kita bikin satu video lagi biar nggak terlalu panjang ya filenya. Jadi nanti uploadnya lebih ringan dan melihatnya nggak terlalu lama. Kebutuhannya apa, pas transaksi lupa ya tinggal lihat di transaksi. Pada saat lupa penggunaan master yang lihat langsung di master lagi. Begitu kira-kira, nanti pada saat ada kendala bisa atau pengen tanya-tanya bisa di komentar di bawah, nanti bisa kita kasih jawaban. Begitu kira-kira, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.